Nah, boleh lah. Nah, mulai lah, Din. Dini. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai peta risiko bencana yang berlokasi di perumahan dosen sektor utara. Adapun tujuan kami melakukan analisis tersebut untuk mengetahui bencana, kerentanan, kapasitas, dan risiko pada lokasi tersebut. Cara kami menganalisisnya dengan mensurvei langsung ke lapangan untuk mencari informasi dan bencana apa saja yang bisa terjadi di daerah tersebut. Setelah kami mensurvei, kami menemukan beberapa ancaman seperti banjir, kebakaran, tsunami, gempa bumi, angin, dan pandemi COVID-19. Sektor penduduk di tempat tersebut diduduki oleh mahasiswa, siswa, dan beberapa warga yang mempunyai kapasitas besar sehingga sangat berpengaruh terhadap ancaman bencana. Baik, kami akan melanjutkan dengan menjelaskan peta yang sudah kami buat yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, yang kedua, kita masuk ke dalam peta. Di bagian peta ini saya akan jelaskan untuk bagian rumah-rumah yang berwarna merah yang terdapat bulatan itu rentan terjadi risiko gempa bumi karena terdiri dari satu tingkat atau dua tingkat bangunan tersebut, dan untuk bangunan yang sangat rapat rentan terjadi kebakaran. Itu juga rumah-rumah yang ada bagian pohon-pohonnya seperti ini rentan terkena angin puting beliung atau tornado. Di sini terdapat jalur evakuasi, dan sebelah barat terdapat risiko bencana tsunami, dan sebelah selatan terdapat risiko bencana banjir, dan sebelah timur adalah titik aman. Kemudian akan dilanjutkan oleh Salma. Untuk ini jenis-jenis bencananya, yang pertama terdapat banjir, gempa, dan jenis yang ketiga itu terdapat tsunami. Ada juga bencana angin, yang seperti adalah kebakaran, dan yang terakhir adalah wabah. Kemudian masuk ke dalam kerentanan. Untuk bencana banjir, komponen kerentanannya satu ya manusia, kedua sosial, tiga lingkungan, empat ekonomi, meliputi harta benda, mata pencarian, lima fisik atau infrastruktur. Begitu juga bencana tsunami, komponen kerentanannya manusia, sosial, kekerabatan, keamanan, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi meliputi harta benda, mata pencarian, fisik, infrastruktur. Begitu juga untuk bencana kebakaran, komponen kerentanannya juga manusia, sosial, meliputi kekerabatan, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi meliputi harta benda, mata pencarian, fisik, infrastruktur. Begitu juga bencana angin puting beliung, komponen kerentanannya manusia, sosial meliputi kekerabatan, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi meliputi harta benda, mata pencarian, fisik, infrastruktur. Yang terakhir bencana COVID, komponen kerentanannya meliputi manusia, sosial meliputi kekerabatan, keamanan, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi meliputi harta benda, mata pencarian, fisik, infrastruktur. Masuk ke dalam kapasitas. Baiklah, pada kapasitas pertama pada gempa bumi, komponennya itu kebijakan. Tingkat kapasitasnya termasuk sedang. Yang kedua, kesiapsiagaan. Tingkat
kapasitasnya tergolong tinggi. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat, yaitu tingkat kapasitasnya tinggi. Next. Yang kedua, banjir. Komponennya meliputi kebijakan, yaitu kebijakan Satuan Penanggulangan Bencana. Tingkat kapasitasnya tergolong sedang. Yang kedua, kesiapsiagaan. Peringatan dini dalam bencana, yaitu tingkat kapasitasnya tinggi. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat, tingkat kapasitasnya tinggi. Kemudian ada bencana kebakaran. Komponennya meliputi kebijakan, yaitu kebijakan Satuan Petugas Penanggulangan Bencana. Tingkat kapasitasnya tergolong sedang. Yang kedua, kesiapsiagaan, yaitu peringatan dini bencana. Tergolong dalam tingkat kapasitas sedang. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat, termasuk tingkat kapasitas yang tinggi. Selanjutnya ada COVID-19. Selanjutnya ada COVID-19. Komponen yang pertama itu ada kebijakan, tingkat kapasitasnya sedang. Dan yang kedua, kesiapsiagaan, tingkat kapasitasnya sedang. Ketiga, ada peran serta masyarakat, tingkat kapasitasnya sedang. Dan yang terakhir ada angin puting beliung. Komponen yang pertama adalah kebijakan, tingkat kapasitasnya sedang. Yang kedua ada kesiapsiagaan, tingkat kapasitasnya sedang. Dan yang ketiga ada peran serta masyarakat, tingkat kapasitasnya tinggi. Jadi sekarang analisis risiko. Yang pertama itu ada ancaman banjir, frekuensi terjadinya 5, yang artinya itu sangat jarang terjadi atau lebih dari 5 tahun. Terus kerugiannya itu 1, yaitu artinya sangat sedikit atau kurang dari 10 orang. Terus dampak korbannya itu sangat sedikit, 2, yaitu kurang dari 5 atau 10 juta. Luasan dampaknya itu 5, artinya dalam lingkup desa. Terus kapasitasnya itu tergolong sedang dan mempunyai kategori sedang. Yang kedua ada ancaman kebakaran, yaitu 3, artinya sedang, terjadinya tuh rentan dalam kurun waktu 3 tahun. Habis itu ada kerugian, yaitu di sini 1, sangat sedikit atau kurang dari 10 orang. Korbannya 5, artinya sangat banyak atau lebih dari 100 orang, 100 juta. Luasan dampaknya yaitu 1, yaitu dalam lingkup KK, dan kapasitasnya itu tergolong sedang. Yang ketiga ada ancaman tsunami. Di sini frekuensi terjadinya 1, yaitu sangat jarang atau lebih dari 5 tahun. Kerugiannya itu 4, yaitu banyak, artinya 50 sampai 100 orang. Korbannya juga 4, yaitu banyak, artinya 50 sampai 100 juta. Luasan dampaknya dalam lingkup desa dan mempunyai kapasitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada ancaman gempa bumi, yaitu 4, sering terjadi atau dalam waktu 1 tahun. Kerugiannya itu 1, artinya sangat sedikit atau kurang dari 10 orang. Korbannya itu juga 1, artinya sangat sedikit atau kurang dari 5 juta. Luasan dampaknya itu dalam lingkup KK dan mempunyai kapasitas yang tinggi. Yang keempat ada angin. Angin mempunyai frekuensi terjadinya itu 1, artinya sangat jarang terjadi. Kerugiannya itu juga 1, artinya sangat sedikit atau kurang dari 10 orang. Korbannya juga 1, sangat sedikit atau kurang dari 5 juta. Dan luasan dampaknya itu dalam lingkup desa dan mempunyai kapasitas yang rendah. Yang kelima, pandemi COVID-19, yaitu frekuensi terjadinya itu 5, artinya sangat sering, dan dalam waktu dekat ini memang pandemi COVID-19 ini memang lagi marak-maraknya dan meningkat. Terus kerugiannya itu 5, artinya sangat banyak atau lebih dari 100 orang.
dan korbannya juga 5, artinya sangat banyak atau memakan biaya lebih dari 100 juta. Luasan dampaknya itu yaitu dalam lingkup desa, artinya banyak terjadi kepada orang-orang walaupun nggak cuma satu desa tetapi berbagai desa, dan mempunyai kapasitas satu yaitu sangat tinggi. Dan terakhir masuk kesimpulan kami adalah untuk perumahan dosen Siak sektor utara memiliki resiko terjadi bencana baik itu banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, angin puting ataupun COVID cukup tinggi sehingga masyarakat sekitar perumahan sektor utara harus lebih berwaspada dan berhati-hati dan lebih meminimalisir dampak-dampak risiko bencana yang akan terjadi sekitar perumahan dosen Unsia sektor utara. Sekian, terima kasih. Kami tutup dini. Baik, telah berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Nggak boleh keluar, weh. Ya, coba. Oke.